Bab 3434. Kebakaran di mansion. Kecuali jika ada bukti kuat yang ditaruh di depan mereka. Saat ini mereka tahu rasa sakitnya dan otak mereka telah pulih kembali, sehingga mereka akan mempertimbangkan kembali benar dan salah. Kebetulan Erikin memiliki bukti tak terbantahkan ini dan dia hanya perlu menunggu 2 hingga 3 hari lagi. Iblis Fu, ayo pergi. Setelah berlatih untuk waktu yang lama, Erikin bangkit dan meninggalkan ruangan ketika dia melihat hari sudah larut. Kemana kita akan pergi? Iblis Fu terkejut ketika dia melihat Erikin mengerahkan teknik rahasia kamuflase Reiki, kemudian menyelinap keluar dalam bentuk yang berbeda. Tidak pergi kemana-mana, hanya pergi ke mansion di seberang untuk melihat-lihat. Jika orang-orang ini sudah jatuh ke dalam lingkaran iblis, mungkin akan ada pertunjukan yang bagus malam ini. Erikin menyeringai. Kakak seperguruan Fang, kami sudah mencoba yang terbaik untuk menyebarkan kebenaran, tetapi efeknya terlalu kecil. Aku merasa itu tidak akan mempengaruhi orang ini sama sekali. Iya, orang ini terlalu tidak tahu malu dan sekarang suara Erikin yang keluar dari Kingsu sangat keras, jadi orang ini pasti sudah mengetahuinya, lalu bersembunyi di mansion dan berpura-pura mati. Dalam satu ruangan, puluhan kultivator istana bintang berkumpul di sini dan berdiskusi dengan menggebu-gebu. Tetapi pada akhirnya, semua orang masih memandang Doli Fang. Doli Fang dan kelompoknya jelas merupakan tulang punggung insiden ini dan Doli Fang adalah tulang punggung mereka. Rumor itu benar, Erikin ini benar-benar tidak tahu malu dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Doli Fang mendengus. Oh iya, adik seperguruan Liu, kamu baru saja mengatakan bahwa orang ini terus berada di mansion, tidak keluar. Benar, kami mengirim seseorang untuk mengawasi Erikin. Dia belum keluar sejak dia kembali. Yang aneh adalah semua pelayan di mansionnya telah pergi. Para penjaga itu sudah pergi juga. Mata Doli Fang berbinar. Adik seperguruan sekalian, ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Karena dia tidak ingin pergi, maka biarkan kita yang mengusirnya. Sedangkan mengapa semua pelayan di mansion Erikin telah pergi? Doli Fang merasa mereka tidak mau terus bekerja dengan Erikin, atau sengaja diatur oleh Mita Yan. Bagaimanapun juga mereka semua sudah dibebaskan dan wajar saja jika Mita Yan mengubah posisinya. Tapi aku dengar Erikin sangat kuat, di mana dia bisa mengalahkan master fase penilaian dalam 1 kali serangan. Apa yang kamu takutkan? Di dalam Istana Bintang, apakah kita masih perlu takut dia akan menyerang atau tidak? Lagi pula, nanti dia yang merugi dan kita hanya membuatnya jijik, tanpa melakukan apa-apa. Jika dia berani menyerang, maka kita bisa mengusirnya. Doli Fang mencibir. Benar, jika dia berani memukul aku, maka aku akan menjadi terkenal. Kakak seperguruan Fang, kapan kita akan bergerak? Bagaimanapun juga ini adalah Istana Bintang, jangan sampai membuat keributan terlalu besar, tunggu malam tiba, barulah kita bersama-sama melancarkan aksi. Malam itu tenang seperti air, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menggoyangkan dahan-dahan pohon dan dedaunan bergetar. Ada yang datang. Di sebuah paviliun di seberang mansionnya, Erikin yang sedang duduk bersila dan berkultivasi, merasakan bahwa ada yang menginjak jebakan yang dia buat, lalu segera membuka matanya. Berdiri di samping gedung, Erikin dapat dengan jelas melihat di bawah sinar bulan bahwa Doli Fang sedang menuju mansionnya dengan puluhan kultivator muda. Erikin tidak mengeluarkan suara, melainkan memandang orang-orang ini dengan penuh minat. Beberapa dari kalian, tulis kata-kata di dinding sekitarnya dengan darah penyu merah. Benda ini sangat istimewa,
sulit untuk dihilangkan dan akan memiliki bau yang tidak sedap, jadi ketika orang ini keluar nanti, dia pasti akan muntah. Ketika dia tiba di gerbang mansion, Dolly Fang mulai memberi perintah. Yang lain masuk ke dalam mansion bersamaku. Berdasarkan rencana kita sebelumnya, atur semua mansion ini dan tunggu dia keluar, kita akan berdiskusi bersamanya. Ayo. Setelah Dolly Fang selesai berbicara, semua orang mendorong pintu langsung masuk ke mansion. Kemudian, kerumunan itu bubar dan pergi ke segala arah. Eric Kin menatap pavilion. Beberapa dari orang-orang ini mengambil banyak kertas dan menempelkannya di dinding, kolom, pintu dan jendela serta ada beberapa yang menggambar pola formasi di tanah. Ada juga orang yang telah melepaskan banyak serangga beracun, tentu saja bukan yang paling beracun, tetapi jenis yang dapat membuat kultivator gatal di mana-mana. Eric Kin menontonnya dengan penuh minat, untuk mengusir dirinya sendiri. Orang-orang ini benar-benar menggunakan otak mereka dan menggunakan cara apapun. Dolly Fang dan yang lainnya membuat lingkaran, terengah-engah karena kelelahan, kemudian kembali untuk berkumpul. Kakak seperguruan Fang, kita sudah membuat pergerakan begitu besar, tapi orang itu tidak menghiraukannya sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia adalah seorang kultivator fase penilaian, mustahil untuk tidak mengetahui bahwa seseorang telah masuk. Apakah Eric Kin tidak ada di sini? Dolly Fang mengerutkan kening. Tidak mungkin, kita sudah mengirim orang untuk mengawasinya, tidak ada seorang pun yang pergi. Adik seperguruan Liu bersumpah. Bajingan, apakah dia sudah begitu yakin bahwa kita tidak berani melakukan apapun padanya? Kalau begitu mari kita berbuat lebih kejam. Dolly Fang mendengus. Adik seperguruan sekalian, kalian tidak takut untuk dibawa ke dalam penjara bawah tanah lagi, bukan? Kakak seperguruan Fang, apa yang kamu bicarakan? Kami semua tentu saja akan mengikutimu setelah keluar, jadi tidak akan takut dengan ini. Benar, untuk mengusir Eric Kin si hama itu, memangnya kenapa jika kami semua harus mati? Baiklah, ayo kita semua berpencar, berteriak dari kamar ke kamar untuk menghina dia, bahkan jika dia suka berpura-pura tuli, tapi dengan kita memarahinya secara langsung, sebagai kultivator fase penilaian, dia tidak mungkin terus berpura-pura mati. Pada saat itu, kemungkinan besar dia akan menembak dengan marah, kata adik seperguruan Liu. Tidak apa-apa, serahkan aula utama mansion ini padaku dan kalian bisa pergi ke tempat lain secara berkelompok. Kakak seperguruan Fang, ini terlalu berbahaya untukmu. Untuk mengusir momok ini, aku sudah tidak lagi peduli pada apapun. Memblokir permintaan kultivator lain untuk menemaninya, Dolly Fang melangkah ke aula utama mansion dengan dada membusung, membayangkan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Ini adalah sebuah kesempatan. Mata Eric Kin bergerak dan sosoknya menghilang seperti asap. Eric Kin, jika kamu seorang pria, keluarlah untukku, jangan bersembunyi. Dolly Fang berjalan ke halaman aula utama dengan kepala terangkat tinggi. Begitu dia selesai berbicara, kepalanya dipukul dengan keras dan dia jatuh langsung ke tanah, bahkan tidak sempat bereaksi. Kepalanya sedikit sakit dan kesadarannya sedikit tidak jelas. Ketika Dolly Fang bangun lagi dan membuka matanya dengan linglung, hal pertama yang dia lihat adalah cahaya. Tidak jauh di depan matanya, ada cahaya yang bersinar dan seolah-olah ada sesuatu yang memancarkan cahaya yang agung dan menyilaukan serta terus bergerak. Reaksi keduanya adalah panas, daerah di mana cahaya berada, memancarkan banyak aura panas, menghantamnya dalam gelombang. Dolly Fang dengan enggan berdiri, menggelengkan kepalanya dan menggosok matanya. Melihat lebih dekat, dia tiba-tiba tercengang. Kebakaran.
Tepat di depannya, semua bangunan di halaman ini benar-benar terbakar. Api yang menyilaukan terus mengalir ke atas, seperti ular yang menyala-nyala. Suhu yang tinggi ini juga membakar lebih banyak bangunan di sekitarnya. Ini bukan api biasa, ini api spiritual. Tapi apa yang terjadi di sini? Dia hanya berteriak satu kalimat dan jatuh ke tanah. Lalu sekarang mengapa rumah Eric Kin terbakar? Sebelum Dolly Fang bisa bereaksi, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika mereka menemukan bahwa ada api di sini, para kultivator yang mengikutinya juga berlari kemari. Kakak seperguruan Fang, kamu melihat Eric Kin tidak keluar, jadi kamu membakar mansionnya. Bersambung.